Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, teruslah berbicara Tuhan melalui hati kami ya Bapak. Agar kami hari demi hari Tuhan boleh disempurnakan ya Bapak. Terlebih kedagingan kami ini. Sifat-sifat jelek kami yang melekat selalu dalam diri kami. Iri hati yang selalu mengacaukan kehidupan kami. Tuhanlah yang mengingatkan kami, Tuhanlah yang menguatkan kami, dan kami mampu untuk mengalahkannya Tuhan. Bersamamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iri hati membinasakan diri sendiri. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dengan cara hidup yang baik ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas tetapi dari bumi, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di manakah ada kekacau iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya ulangi. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun hikmat dari atas pertama-pertama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, yang tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang berdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, jangan main-main dengan perasaan iri hati. Itu sangat membahayakan diri Anda sendiri. Bahkan bisa mendatangkan kematian bagi Anda. Baru-baru ini tetangga saya membeli mobil baru. Mobil dengan tenaga listrik. Dan mobilnya cukup bagus. Tapi bagaimana tetangga sebelah saya yang melihat tetangga di depannya membeli mobil jadi sakit. Lucu bukan? Ada iri hati di situ. Yaitu keinginan daging itu. Tidak karuan hatinya. Terbakar seperti api yang panas. Gejolak dosa mereka. Perasaan yang ada dalam hati itulah yang tidak lain adalah perasaan iri hati yang sangat besar. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada yang lebih unggul dari dia. Itulah keinginan daging itu. Keinginan dosa itu. Yang dikatakan tadi. Bahwa perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Itu bukan berasal dari atas tetapi dari dunia. Dari nafsu manusia. Dari setan. Yakobus 3 ayat 15. Dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa iri hati bukanlah hikmat yang datang dari atas, melainkan hikmat yang datang dari dunia. Bahkan dikatakan bahwa ia datang dari nafsu manusia, dari setan-setan. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Ada macam-macam perbuatan jahat yang dihasilkan. Perasaan iri hati tidak akan dapat menolong meringankan manusia. Tetapi yang dihadapi sebaliknya, yaitu perasaan yang menyiksa pikiran dan batin Anda. Amsal 14 ayat 30 mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa memelihara perasaan iri di dalam hati sama halnya dengan memelihara penyakit yang akhirnya akan membawa kita kepada kematian. Iri hati merugikan diri sendiri. Iri hati hanya menyiksa diri. Untuk itu harus dilawan dengan betul-betul datang kepada Tuhan. Mendengar firman Tuhan, berdoa dan berhubungan dengan Tuhan. Karena dosa ini cukup kuat. Harus dilawan dengan
betul-betul dekat dengan Tuhan, berdoa, dan kalau perlu berpuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, karena iri hati merupakan perbuatan daging yang melekat dalam hidup kita, maka dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat mengalahkannya. Sekali lagi, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat mengalahkannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hanya dengan menyerahkan seluruh hidupmu kepada pimpinan Roh Kudus, datang kepadanya, dan menyatakan bahwa aku perlu Tuhan, maka kita akan dapat mengalahkan perasaan iri hati yang di dalam hati kita. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Mawas diri. Jika Anda masih menyimpan perasaan iri hati di dalam hatimu sampai saat ini, minta ampun kepada Allah. Dan mintalah juga agar Tuhan menyanggupkan Anda untuk melepaskan dari perasaan iri hati itu. Belajar mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat, atas penyertaannya sampai saat ini kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan aku untuk tidak menaruh perasaan iri di dalam hati. Karena itu tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan akan merugikan diriku sendiri. Iri hati bukan berasal dari Engkau, iri hati berasal dari dunia. Berasal dari setan. Aku menyerahkan hidupku ke dalam pimpinan Roh Kudus yang akan menuntun aku ke dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Menganggap orang lain sebagai bagian dari diri kita merupakan salah satu cara untuk tidak merasa iri. Termasuk juga bersyukur akan apa yang kau dapatkan sampai saat ini. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.